Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Andika. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, lancar, dan baik selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya mau bagikan sebuah trik yang mungkin ini lebih cocok buat teman-teman para penjual online atau seller online atau produsen atau siapapun Anda yang punya produk untuk dipromosikan secara online ya. Ini berkaitan dengan salah satu strategi marketing yang mungkin mereka sebutnya dengan strategi endorsement, atau kita memanfaatkan influencer, content creator, atau affiliate sekalipun ya untuk mendatangkan penjualan ya. Tugas mereka si influencer atau si content creator itu adalah untuk mempromosikan produk kita. Nah, masalahnya kadang-kadang kan kita bingung ya. Kalau saya mau ngendorse si A, saya mau pakai selebgram si A atau si B, itu kira-kira cocok nggak sih audiens atau follower mereka itu dengan produk saya. Nah, dengan trik yang saya bagikan ini, teman-teman akan lebih lebih pasti ya, nggak lagi meraba-raba, nggak lagi mengira-ngira, tapi bisa lebih pasti. Oh, cocoknya saya ngendorse ke dia aja nih, karena karakteristik followernya cocok banget dengan market saya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa menemukan influencer yang cocok atau content creator yang cocok atau affiliate yang cocok untuk mempromosikan produk kita? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Oke, jadi kita menggunakan tools yang disediakan oleh TikTok. Jadi teman-teman mungkin bisa manfaatkan tools ini atau fitur ini untuk berpromosi di TikTok ya. Tapi tentunya nggak sampai di situ aja. Misalkan teman-teman nanti menemukan si influencer ini atau content creator TikTok ini oke, bisa aja mereka juga punya akun lain kan, misalkan akun Instagram atau mereka punya YouTube. Nah, teman-teman bisa manfaatin juga. Tapi metode ini adalah full menggunakan platform TikTok ya. Jadi silahkan disimak. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman harus akses dulu ke halaman TikTok Shop Seller Center. Aksesnya di mana? Silahkan akses menggunakan URL atau link ini ya, sellerstripid.tiktok.com ya. Nanti kalau teman-teman belum login, tampilannya akan seperti ini. Saya tunjukkan posisi pada saat kita belum login ya. Nah, di sini pada saat teman-teman klik pertama ya, teman-teman pertama akses ke halaman TikTok Shop Seller Center ini, halaman awalnya kayak gini. Di sini kita diminta login ya. Pastikan teman-teman sudah punya akun TikTok. Kalau teman-teman sudah punya akun TikTok ya, nanti tinggal klik sign up with TikTok account. Jadi kalau sudah punya akun TikTok, silahkan login aja ya. Di sini pertama teman-teman login aja ke TikToknya, ke tiktok.com. Nanti pastikan yang pertama login adalah di akun TikToknya dulu ya. Jadi teman-teman punya akun TikTok, login dulu di sini. Kalau sudah, tinggal sign up sign up with TikTok account. Ini gampang banget kok. Tinggal sign up ke TikTok account, nanti otomatis akan masuk ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai akun TikTok ya, teman-teman pakai ini ya, sign up with phone atau email. Tapi saran saya sih pakai ini aja, sign up with TikTok account. Kalau teman-teman bingung dengan bahasanya, ini kan bahasa Inggris ya, silahkan nanti diganti sebelah kanan atas ada pilihan bahasa Indonesia ya, kayak gitu teman-teman. Kalau sudah daftar, nanti otomatis akan terlogin ke halaman TikTok Shop Seller Center. Jadi seperti ini tampilannya kalau sudah login ya, karena kebetulan saya sudah punya akunnya dan sudah login. Nah, setelah teman-teman bisa login ke halaman berandanya atau halaman dashboard TikTok Shop Seller Center, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah memverifikasi dokumen ya. Di sini ada menu verifikasi dokumen dan di saya ini ikonnya sudah nggak bisa diklik ya. Kenapa? Karena sudah saya verifikasi dokumen. Jadi teman-teman nanti klik verifikasi dokumen, nanti silahkan diupload KTP-nya atau data yang diperlukan oleh TikTok ya. Kalau teman-teman sudah mengupload dokumen ya, biasanya nanti ada notifikasi kita untuk menunggu ya. Menunggu berapa lama, misalkan sehari atau 2 hari atau berapa. Kalau sekarang saya kurang tahu sih. Tapi pas saya bikin akun di TikTok Shop Seller Center ini kurang lebih 1 hari ya. Jadi hari ini saya upload dokumennya, besok sudah aktif. Jadi begitu sudah aktif, nanti di sini akan ada menunya nih. Ada menu promosi afiliasi, ada menu kelola live streaming dan seterusnya. Jadi kita kalau mau pakai dashboard dari TikTok Shop Seller Center ini dengan full, kita memang harus upload dokumen ya. Kalau teman-teman belum upload dokumen, ini menunya nggak akan muncul kayak gitu. Jadi silahkan upload dokumennya ya. Setelah ada notifikasi bahwa dokumen Anda terverifikasi,
nanti ini akan jadi abu-abu nih. Jadi kita nggak bisa upload lagi ya karena sudah terupload kan. Nah, nanti di sini akan ada menunya promosi afiliasi ya. Buat teman-teman yang sudah punya akun TikTok Shop Seller Center dan sudah aktif akunnya, sudah verifikasi dokumen, langsung aja masuk ke promosi afiliasi ya. Nanti akan dibawa ke halaman baru. Nah, ini adalah dashboard khusus TikTok Shop Affiliate ya. TikTok Shop Affiliate ini apa sih maksudnya? Jadi gini teman-teman, mungkin ada yang bingung ya, kok ini ada TikTok Shop Seller Center dan di sini ada TikTok Shop Affiliate. Ini sebenarnya bedanya gimana? Jadi di dashboard ini adalah sebenarnya dashboard untuk fitur dari TikTok Shop. Kan di TikTok itu kan ada fitur TikTok Shop-nya ya. Jadi ini diperuntukkan untuk para pemilik bisnis atau penjual supaya apa bisa masukin produknya di TikTok supaya nanti di akun TikToknya itu ada shopnya. Jadi orang bisa beli lewat akun TikTok langsung kayak gitu intinya. Tapi namanya seller ya, sekali lagi kalau kita posisikan kita sebagai penjual atau Anda sebagai pemilik produk atau penjual itu kan lebih enak lagi, selain bisa promosi sendiri juga bisa dipromosikan produknya oleh si affiliate. Affiliate dalam hal ini bisa siapapun ya, termasuk para selebgram, konten kreator di TikTok dan sebagainya ya. Nah, makanya di sini ada fitur yang namanya affiliate TikTok Shop ya. Ini ada dashboardnya sendiri. Di dashboard TikTok Shop Affiliate ini tujuannya adalah supaya kita sebagai seller itu bisa mencari influencer, bisa mencari konten kreator untuk kita ajak untuk memasarkan produk kita ya. Jadi kalau teman-teman punya produk misalkan sepatu nih, gimana caranya supaya produk saya bisa dipasarkan oleh si konten kreator atau tiktokers yang cocok dengan produk sepatu saya. Nah, teman-teman bisa cari pakai metode ini ya. Makanya di sini ada menu yang namanya TikTok Shop Affiliate. Oke, langsung aja nih. Nah, di sebelah kiri ya, di sini ada menu yang namanya temukan kreator. Teman-teman klik aja temukan kreator, nanti akan ada ini ada dua submenu yaitu pasar konten kreator, yang kedua riwayat undangan. Jadi pasar konten kreator itu maksudnya marketplace ya. Kayak teman-teman tahu Tokopedia, Shopee, itu kan marketplace ya. Isinya adalah seller-seller atau penjual-penjual. Tapi kalau di pasar konten kreator atau di marketplace konten kreator ini isinya apa? Ya isinya para konten kreator di TikTok. Jadi teman-teman tinggal pilih, saya itu mau produk saya dipromosikan oleh siapa. Nah, itu tinggal pilih. Nanti setelah dipilih ya pasti teman-teman akan mengkontak terus melakukan agreement dan sebagainya. Tapi di sini saya nggak akan bahas tentang itu ya. Nggak bahas tentang nanti kontak ke si A, si B, si C terus agreementnya gimana, saya nggak bahas ke situ. Teman-teman nanti bisa mungkin direct menghubungi via kontak ini atau direct lewat DM-nya di TikTok atau mungkin di TikTok cari WA-nya kalau ada ya atau emailnya nanti menawarkan secara di luar platform juga bisa kan gitu. Tapi di sini saya akan tunjukin gimana sih caranya kita menemukan konten kreator yang cocok ya. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman sudah kebayang ya gimana sih cara menemukan konten kreator yang cocok buat produk yang kita punya ya. Di bagian pasar konten kreator itu kan di sini ada satu ya, tombol pencarian. Cari kreator menurut nama dan pengguna atau nama panggilan. Ya, di sini kita bisa mencari. Misalkan teman-teman mau cari contoh ya, saya cari nama saya nih. Andika Yuda ID ya. Saya pakai username ya. Karena kebetulan kan saya udah tahu ya, atau teman-teman sudah punya target nih, si A itu akun TikToknya rame, kira-kira cocok ya? Nah, teman-teman bisa cari nih begini ya. Di sini ada ini bisa kita klik ya, bisa kita klik untuk lebih detail. Nah, di sini akan kelihatan kan rata-rata tayangan per videonya berapa, rata-rata likes-nya berapa ya. Di sini kelihatan kan. Terus kemudian rata-rata komennya berapa. Terus yang lebih penting nih, si akun TikTok itu demografinya gimana, demografi audiens atau followernya gimana. Contoh di saya ada 200-an ribu follower, ternyata nih 62%-nya laki-laki ya, 37%-nya perempuan. Terus usianya di sini juga kelihatan. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus highlight ya. Karena di TikTok itu pada saat kita sebagai pemilik akun tuh nggak bisa ngelihat langsung usia follower kita itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalkan saya punya akun TikTok, saya buka di insight saya nggak bisa tahu akun TikTok saya itu followernya berapa. Tapi dengan tools dari TikTok Shop ini kita bisa tahu akun TikTok A itu
followernya mayoritas laki-laki atau perempuan, terus gendernya gimana, usianya gimana. Ternyata di saya usianya rata-rata paling banyak itu adalah orang-orang berumur 25 tahun sampai 34 tahun. Kayak gitu ya teman-teman. Kira-kira bacanya ya, baca dari data yang ada di sini ya. Ini saya contohkan kalau saya baca data saya sendiri ya, tapi sebenarnya ini bisa baca data siapapun. Selain dari data demografis yang muncul tentang sebuah akun tadi ya, kita juga bisa mengamati tren dari akun tersebut atau dari influencer tersebut misalnya ya. Misalkan kita pilih contoh nih, contoh ada influencer atau ada akun dari ini ya, Ihsan Kusuma. Coba kita cek ya. Nah, di sini kan selain demografis tadi, di bawah ada yang namanya tren. Jadi di tren ini kita bisa tahu si influencer ini atau content creator ini di hari-hari ini, terakhir-terakhir ini itu lagi tinggi atau lagi rendah nih tayangan videonya atau komennya atau likes-nya ya. Di sini ada datanya kan. Ada suka atau likes, ini tayangan video dan ini komentar. Misalkan video ini saya bikin di tanggal 12 Februari kan. Nah, di sini 12 Februari. Terus teman-teman bisa lihat ini datanya yang tampil di sini di bulan-bulan Februari awal dia gimana sih? Oh, ternyata komennya sekitaran ya di angka 87 nih, tertingginya sampai 163 ya. Terus tayangan videonya di 270.000 views sampai dengan 400. Nggak terlalu tinggi sebenarnya kalau dibandingkan bulan kemarin ya. Mungkin kalau teman-teman mau endorse atau mau nawarin kerjasama di bulan ini, sepertinya dia lagi nggak tinggi kayak gitu loh perumpamaan pemakaiannya ya. Tapi kalau bulan kemarin sih dia pas tinggi-tingginya, ini mungkin teman-teman bisa pasang endorse waktu itu ya. Mungkin kalau teman-teman cari yang lagi rame, kalau ini kan trennya sepertinya turun ya, kayak gini nih. Nah, mungkin teman-teman dari sini bisa mencoba ngecek di influencer yang lain, misalkan yang ini. Kita cek, oh ternyata ini di Februari awal sampai tengah ini kayaknya memang lagi tinggi nih ya. Bahkan mungkin lebih tinggi dari yang bulan kemarin, kayak gitu teman-teman. Jadi fungsi tren ini kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman selain bisa menyesuaikan audiens, juga bisa melihat kira-kira si influencer A atau B atau C ini lagi turun atau lagi naik ya, kayak gitu ya. Ini tadi yang pertama adalah tombol pencarian ya. Nah, selain lewat pencarian tadi, teman-teman juga bisa memfilter dengan beberapa parameter. Contoh berdasarkan konten ya. Konten ini ada pilihannya. Kontennya apa nih? Mau cari yang komedi atau olahraga. Misalkan teman-teman jualan sepatu futsal nih atau sepatu lari ya, pastinya kan cari yang kontennya adalah tentang olahraga misalkan. Kan seperti itu ya. Nggak bisa kita lihat wah kontennya yang komedi, itu nggak bisa teman-teman. Nggak cocok lah ya. Terus di sini ada pengikut, kita juga bisa filter. Saya mau konten kreator yang pengikutnya 100.000 sampai 500.000 ya. Nanti akan muncul usia pengikutnya berapa nih. Saya mau yang 25 sampai 34 yang mayoritasnya ya. Terus gendernya mau semua atau perempuan atau laki-laki. Karena tadi mau cari produk untuk sepatu futsal misalkan, untuk promosiin sepatu futsal ya udah kita pilih yang laki-laki karena kan yang suka futsal kan laki-laki ya atau cowok ya. Pilih wilayah Indonesia. Nah, nanti akan ketemu kira-kira kayak gini ya. Tinggal teman-teman kontak aja, misalkan konten kreator yang mana teman-teman bisa pilih. Terus di sini ada menu ada kontak kan, ini ada undang, ada kontak. Nah, teman-teman bisa manfaatkan fitur itu ya. Jadi seperti itu caranya untuk kita memfilter atau mencari konten kreator yang cocok buat masarin produk kita. Ada cara lain yang bisa teman-teman coba. Kalau tadi kan kita menggunakan filtrasi tadi ya. Tapi kalau teman-teman mau cari cara lain, misalkan teman-teman sudah nemu nih ada akun TikTok kayaknya rame, kayaknya ya loh ya, kayaknya rame. Itu bener-bener cocok nggak sih? Ya caranya tadi ya, seperti yang ini saya atur ulang dulu, seperti yang tadi. Jadi caranya kalau misalkan teman-teman sudah punya target untuk memvalidasi dia ini cocok atau enggak ya, silahkan ketik aja username-nya di sini ya. Contoh misalkan username-nya ini ya 805 gadget ya. Ini contoh aja nih. Gadget. Oke.
Misalkan ini ya, kita kan tadi nggak tahu ya, setelah kita cek, oh ternyata dia gendernya hampir rata ya, terus usianya juga 80%-nya 25-34. Jadi banyak orang-orang produktif lah. Nah mungkin ini cocok kalau misalkan saya promosikan produk saya, misalkan casing HP lah atau apalah dan seterusnya ya. Jadi kayak gitu teman-teman, silahkan pakai caranya. Kalau mau kontak nanti klik ini ya untuk menghubungi ya, biasa nanti diarahkan kemana, entah ke DM di TikToknya, nanti bisa muncul notifikasi di TikTok mereka, atau teman-teman mau cari di bio TikToknya. Nah ini kan juga ada ya, di sini ada emailnya kayak gini. Ini bisa dikontak langsung lewat emailnya, atau di ini apa nih, di bio linknya ya, apakah di situ ada WA-nya dan seterusnya. Nah contoh ya, ini kan ada Instagramnya nih, kita juga bisa aja kalau kita mau coba kontak lewat DM Instagram kayak gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman sekarang sudah punya gambaran gimana caranya kita memilih konten kreator atau selebgram atau tiktokers untuk mempromosikan produk kita. Baik itu lewat TikTok langsung atau nanti dikontak sendiri lewat email kah, atau lewat WA, atau dan lewat DM Instagram dan seterusnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain.